Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya Indra Herlambang sedang akan melaporkan semua hal terbaru yang terkait sidang yang sedang dijalani oleh Vicky Prasetyo. Kami dari News Viral akan melaporkan seperti apa jalannya persidangan karena sudah ada seorang reporter kami yang hadir langsung di sana. Jadi kita akan coba untuk menghubungi langsung ya kepada rekan Dinda. Rekan Dinda, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, jadi pemirsa hari ini agenda sidangnya adalah pembacaan putusan ya. Selama ini kita juga tahu kalau Vicky sendiri mengaku dia tidak khawatir dengan apapun yang nanti akan terjadi. Dia akan menerima keputusannya dan menjalani hukuman jika memang sudah ditentukan oleh majelis yang terhormat. Yang pasti sedari kemarin pun sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh Vicky, termasuk juga dengan sang istri Kalina. Ya, dari tadi pagi pun mereka juga sudah bersama-sama melakukan serangkaian kegiatan. Pergi bersama-sama juga menuju ke tempat persidangan. Langsung saja coba kita hubungi Dinda. Rekan Dinda, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, Dinda, bagaimana suasana di sana saat ini? Baik, kita lihat di sini ya. Kami sedang berusaha untuk mendapatkan gambar terbaru dari lokasi, yaitu di pengadilan. Dan ketika kita bicara soal kasus ini sendiri, sebenarnya terjadinya di tanggal 18 November 2018 ya. Jadi sudah cukup lama, tapi memang rangkaiannya sangat panjang sekali. Dan kali ini informasi yang saya dapatkan, ternyata Vicky ini sudah masuk ke ruang sidang ya. Jika sebelumnya di sidang yang terdahulu pada saat itu Vicky ditemani oleh bukan saja sang istri tercinta tapi juga oleh adik-adiknya yang selalu setia untuk menemani dan memberikan support dukungan kepada Vicky Prasetyo. Nah, hari ini kita juga ingin tahu nih siapa saja yang juga mengantarkan Vicky untuk dapat langsung mengetahui apa hukuman yang dijatuhkan ya. Tentunya semua berharap untuk mendapatkan yang terbaik, itu yang kita harapkan. Baik. Sambil menunggu juga nantinya kita akan mencoba untuk menghubungi apa lagi sih? Mas reporter, Iya. udah jangan berita Vicky terus, kebanyakan berita Vicky. Kita sekarang ada berita yang lebih hot, lebih viral nih. Apa? Ini nih aku mau tanya nih, Kasih tahu dong. Iya, katanya sih ya, ada bintang, seorang bintang yang namanya suaminya dihapus. Hai. Lagi hit itu sekarang. Nama suaminya dihapus. Dari mana? Dari kartu keluarga? Bukan, bukan. nama dia misalnya nih Inul siapa nama Inul belakangnya? Daratista Adam gitu. Adamnya dihapus. Dihapus. Dan dia Ini katanya ada something wrong katanya ini. unfollow suaminya juga. Ya ampun. Penasaran kan? Ayo penasaran, semua pada penasaran ini Saya ada bapak reporternya. visualnya kalau nggak percaya. Ini saya reporternya. Tolong jangan diganggu dong. Ini siapa sih? Ini wartawan. Ada bapak Di sini. visualnya. Ayo dilihatin sama-sama. Ya, coba. Mari kita saksikan fakta visual berikut ini. Aktris sekaligus model Ola Ramlan secara mengejutkan menghapus nama suaminya Aufar Hutapea yang selama ini tersemat di belakang namanya di media sosial. Hal ini seolah memperkuat rumor keretakan rumah tangga Ola Ramlan dengan pengusaha tersebut. Belum selesai konflik antara Ola dan salah satu sahabatnya Nindi Ayunda, kini Ola juga dikabarkan berseteru dengan Fitri Sahulteru yang diduga bergibah tentang Ola Ramlan. Seperti apa sih reaksi dari Ola Ramlan? Langsung kita viralin aja yuk. Apakah betul Ola Ramlan ini menghapus nama sang suami dari akun Instagram? Ya, dan dengar-dengar juga. Apakah betul Mbak Ola sempat ada yang diomongin Mbak Ola? Apakah betul Mbak Ola akan berpisah? Mbak Ola ngomongin apa ya? Mbak Ola, aduh gimana sih Mbak Ola nih? Mbak Ola, sebentar dong Mbak Ola. Kita menanya ini banyak sekali yang bertanya-tanya tentang apakah betul ternyata Mbak Ola ini menghapus nama suaminya Apakah dari betul Instagram. ada rencana ingin berpisah Mbak Ola? Silakan sedikit aja Mbak. Tapi dengar-dengar katanya udah persiapan mau perpisahannya Mbak. Kalian cocok deh. Terus katanya ada chat yang tersebar tuh seperti apa Mbak Ola? Mbak Ola mau pilih lagu apa Mbak? Ini kebetulan memang naikin main karaoke Mbak. Ini mau yang mana Mbak? Saya naikin, ini bisa suaranya. Kasihan dong.
gini aja. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrolnya di studio? Oh, iya, Tapi semua dijawab ya. Nanti kalian kalau tambah gelap kulitnya kan nggak enak dilihat. Nggak ada masalah. Yang penting kita punya berita, Mbak. Nah, oke. Ayo. Ayo Mbak Ola, silakan Mbak Ola. Oke, Mbak Ola langsung ke klarifikasi. Silakan Mbak. Datang sama siapa Mbak? Mbak datang sama siapa Mbak? Mbak datang sama siapa Mbak? Sabar, jangan emosi. Sambil jalan. Jadi Mbak Ola memang betul ya, berarti meng-unfollow sang suami tuh. Bukan unfollow, saya nggak unfollow. Jadi memang Tapi benar nggak di blog? Nggak menghapus mereport namanya. kasus supaya Enggak, emang namanya. Emang nggak apa-apa kan kalau nggak ada namanya. mengenai chat-chat yang beredar seperti apa Mbak Ola mungkin bisa disampaikan? Chat-chat yang mana nih ya? Tapi boleh tadi pagi sarapannya apa Mbak? Enak nggak sarapannya Mbak? Saya sarapan Nasi telur. uduk, nasi uduk. Oh, nasi telur, uduk, telur iya. ya Mbak ya. Nasi uduk tadi malam. Nasi uduk enak tuh, nasi uduk ikan tongkol. Sambil duduk. Megangin ikan tongkol. Wah, terima kasih loh Mbak, kita dikasih ruang untuk wawancara Mbak hari ini. Oke, akhirnya sampai di ruangan ini adalah ruangan interogasi kita kepada lagi-lagi dia lagi yang datang, Mami Ola Ramlan. Mami, katanya nih ya, dengar-dengar hapus nama suami dari Instagram, apa bener? Bener gak sih, Mam? Benar, itu cuma supaya pendek aja. Oh gitu. Tapi sebenarnya panjang gak ada masalah loh. Saya aja Inul Daratista Adam Suseno. Iya. Gitu. Gak ada masalah kalau emang di dalamnya gak ada masalah mungkin Inul ya. Ola Ramlan Alvar, kenapa nggak Ola Alvar aja? Kenapa harus belakang yang diganti? Ya nggak apa-apa kan, emang namaku nama Ola Ramlan. Baik. Kan katanya nggak boleh, kan nama ayah selalu akan Oh, menjadi nama ayah selalu harus ada. Berarti artikel ini tidak benar ya? Karena di sini ada yang mengatakan Ola Ramlan hapus nama Alvar Hutapea di Instagram, kode bisa. Ini tidak benar? Lah, kalau orang mau ngomong apa kan terserah. Teman mau ngomong apa juga terserah. Ini kan semuanya kan possibility ataupun respon-respon dari netizen plus 62 yang sayang sama kamu ya. Karena semuanya benar-benar penasaran. Karena katanya konon tidak ada lagi foto dari sang suami di Instagramnya Ola. Apakah betul seperti itu? Ada kok, coba lihat aja ke bawah-bawah. Oh, jauh di bawah. Jauh banget di bawah. Ada. Jadi pada dasarnya hubungan dengan sang suami seperti apa Mbak Ola? Baik-baik aja. Kan kalau Baik-baik misalnya di aja. Instagram aku emang rata-rata kan cuman fashion. Oh, Tapi baju-baju. selama ini aku juga nggak pernah lihat loh Mas Afar jalan gandengan sama dirimu loh Mbak. Oh iya ya, dari dulu ya? Emang jarang gandeng. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Ola Ramlan, tapi sekarang kita mau mencoba untuk menghubungi Dinda yang ada di pengadilan ya, reporter dari Kopi Viral untuk mengetahui seperti apa situasi yang terkini yang sedang dihadapi oleh Vicky Prasetyo. Emang Vicky lagi ngapain? Lagi persiapan putusan sidang hari ini. Sidang. Oke, yang sama yang mana nih ya? Ya, Yang sebelumnya. Yang dulu. Yang mirip Mami. Yang Ya. dulu. Dahulu kalah Mbak. Kasus yang dulu itu loh. Baik, bulan akankah November. hari ini seperti apa keputusannya? Vicky akankah bebas atau seperti apa nanti kita sama-sama benar-benar semuanya deg-degan menunggu sebagai sahabat-sahabat dari Vicky Prasetyo. Vicky, Silakan Dinda. Dinda. Silakan Dinda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga yang para pecinta Kopi Viral Trans TV semuanya mohon doanya semoga ini hasil persidangan putusannya baik dan semoga bisa putusan bebas ya sayang. Persiapannya tadi gimana Bang dari rumah sampai sini? Ya aku memang dari semalam aku banyak bicara ke Kalina gitu loh bahwa ini udah menjadi bagian takdir dan ketetapan Allah. Kuncinya cuma satu menghadapi situasi sekarang, yaitu keikhlasan. Jadi ikhlas apapun yang akan menjadi putusan. Aku juga udah kasih tahu semuanya ke Kalina. Yang penting pembelajaran lah bahwasannya aku udah pernah sering bilang dalam surat An-Nisa ayat 34. Wanita soleha itu adalah dia yang memelihara diri ketika suaminya tidak berada di rumah. Justru hal seperti inilah mudah-mudahan jadi pembelajaran istri aku. Jadi mau sampai apapun juga kalau namanya orang membawa suami ke dalam, membawa laki-laki lain ke dalam kamar itu nggak usah dibenarkan. Maupun nanti putusan persidangannya seperti apa, ya aku yakin berdiri atas aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah surat An-Nisa itu. Dari kakak Lina, gimana? Pokoknya seperti tadi yang Mas Diki bilang gitu, aku percaya bahwa apapun nanti keputusan itu adalah yang terbaik dan pasti aku selalu berdoa untuk ya pasti pinginnya suami aku tuh bebas murni, tapi insya Allah apapun keputusan memang itu yang terbaik untuk kita semuanya. Bismillah. Ya buat semuanya sekali lagi mohon doanya ya buat aku untuk putusannya menjadi baik-baik aja dan yang penting jaga kesehatan semuanya. Kita kembali kepada kawan-kawan yang sahabat aku di studio. Silakan.
Ya, terima kasih Vicky dan juga Kalina dan juga Dinda ya. Kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Vicky dan Kalina tampak tenang ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga untuk menghadapi satu vonis ini pasti ada juga rasa cemas ya Bun ya. Kita semuanya berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar dan benar-benar diberikan keputusan yang seadil-adilnya buat Mas Vicky. Amin ya. Nanti apapun keputusannya kita mudah-mudahan bisa live langsung memberitahu kepada semua fans dan juga semuanya sahabat-sahabat dari Vicky Prasetyo seperti apa nanti keputusan dari pengadilan. Tapi kita lihat tuh ya di situ ya, pasangan itu ketika ada satu yang sedang menghadapi masalah hadir selalu, mendampingi. Kalau juga begitu dengan pasangan ya, dengan suami juga selalu dong. Iya dong. Insya Allah dong. Insya Allah selalu. Selalu support lah. Selalu support Selalu udah pasti. Support dong, apapun itu. Jadi kita akan klarifikasi sedikit lagi seputar masalah Instagram tadi bahwa nggak adanya nama suami di situ bukan karena sesuatu yang Ya bukan terjadi. bukan karena apa-apa. Pasti ya memang lagi pengen olah Ramlan aja gitu. Kalau urusan pisah atau enggaknya kita lihat aja bagaimana ke depannya nanti. Seperti apa ke depannya. Ada juga postingan dari Mami juga bilang bahwa kata-kata captionnya adalah skenario Allah lebih jauh lebih indah. Nah, ini dia nih. Percayalah ketika skenario hidup yang kau susun tidak berjalan dengan mulus, yang terjadi kepadamu adalah skenario Allah yang jauh lebih indah. Apakah ini hanya itu quotes, mencakup semuanya? Semua hal. Ya, pernikahan, pertemanan, persahabatan, semuanya. Apa yang terjadi dalam hidup aku. Dan aku rasa itu bukan untuk spesifik ke satu orang, pasti kalian pun merasa seperti itu. Benar, Gitu. setuju sih. Tapi biasanya kita kalau posting caption tertentu kan menggambarkan suasana hati saat itu. Ketika posting ini suasana hatinya lagi seperti apa? Apakah ini menggambarkan? Kondisinya aku kan semuanya kayaknya lagi dicoba ya, lagi banyak dikasih tes ya, ujian, Mi? lagi banyak ujian dan nggak kelar-kelar gitu kan, urusan ini, urusan itu, urusan ini. Sementara di belakang urusan pertemanan, persahabatan, ngomongin jelek apa segala macem, aku punya my own problem di dalam keluarga, di dalam maksudnya yang private gitu. Jadi ya itu mengglobal gitu loh. Sebenarnya pada diriku sendiri gitu. Karena memang aku ngerasa musuh terbesar manusia itu adalah kan diri sendiri. Bagaimana kita introspeksi diri sendiri, bagaimana kita menyadari kita punya salah, gimana menyadari kita bahwa oh gue ini kenapa sih diuji seperti itu gitu loh. Kenapa sih lagi begini gitu loh. Makanya aku juga nggak mau terlalu nyalahin orang lain gitu. Oke. Tapi ada perasaan traumatik nggak, Mang? Maksudnya gini, kan kadang-kadang kalau selain kita curhat sama Tuhan, kadang-kadang kita butuh teman untuk bersandar. Teman-teman yang betul-betul, memang teman-teman sandaran kita yang betul-betul sebenarnya ya. Tapi ada traumatik nggak saat Mami justru punya masalah yang nggak mudah loh dalam keluarga, juga ada tes dan juga cobaan juga dalam pertemanan dan persahabatan. Dibilang trauma sih enggak, karena maksudnya sakit, luka ataupun lagi hancurnya pasti yang akan menghilangkan itu semuanya waktu. Ada pikiran nggak Mbak sih ketika kita disakiti oleh teman gitu, udah mikir ya udahlah emang aku cukup sendiri aja dan memang teman itu nggak harus terlalu banyak sih hingga bikin jadi masalah gitu. Kayak Inul tuh, Inul kan temennya dikit itu aja. Aku nggak punya teman. Hampir nggak punya teman. Gitu, aku nggak punya teman. Iya, ya, pada akhirnya kan memang kita di dunia ini ataupun akhirnya nanti pada saat kita kembali ke Allah kan kita sendirian juga. Jadi pada akhirnya kita punya sahabat, punya teman, punya suami, punya saudara segala macam itu hanya teman share, mengeluarkan unek-unek, teman-teman berbagi biar kita lepas. Tapi pada akhirnya semua keputusan kan pada diri sendiri. Gitu. Jadi buat aku apapun itu, mereka mau ngomong apapun itu hak mereka kok. Oke. Baik. Dan ini bukan tanpa alasan kami menanyakan hal ini ya, karena memang terakhir ini ada berita lagi yang mengatakan bahwa chat dari sahabatnya. Bukan yang kemarin diduga ya? Bukan, ada baru Bukan lagi. yang baru. Chat yang diduga adalah sahabatnya Ola Ramlan ini ngomongin Ola di belakang ya. Coba kita lihat nih ada capturean dari chat tersebut yang kok juga bisa nyebar, kita juga nggak tahu sih lah. Padahal sebetulnya ini private ya. Ini kan WhatsApp pribadi tapi kok bisa berpindah ke ruang publik. Ini juga something yang concern. Aku tahu karena apa sih aku tahu ini bisa ini. Tapi Mami tahu kenapa sampai kebuka ke ruang publik? Tahu. Tapi aku rasa ya ini pelajaran buat semuanya. Bahwa ya kalau emang udah waktunya kebuka ya kebuka aja gitu semuanya kan gitu loh. Mau apapun itu. Aku juga kan manusia biasa. Bisa aja aku ngomongin siapa gitu. Tapi nggak sengaja. Nggak terlepas juga ya Mi? Gitu. Tapi ini Mami tahu siapa yang sedang berbincang dalam WhatsApp ini? Iya, Titi sama Fitri kan. Oke.
Titi dan Fitri, nanti belum tahu lagi kan, ini kan orang itu membuka tujuannya ingin menjatuhkan Fitri atau menjatuhkan Titi. Kan orang lain yang ngomongin aku lagi mungkin ngomongin sama Fitri. Pasti lagi deg-degan nih, duh gue pernah ngomongin Ola nih sama Fitri, bisa aja dong. Tapi Mami udah ada ini nggak misalnya, karena menurut aku sebetulnya dalam berteman tuh ya ada sedikit gesekan-gesekan itu wajar banget. Justru itu yang bikin jadi kuat gitu loh persahabatan kita. Kayak kita kalau nggak deket-deket banget kita nggak mungkin ada konfrontasi. Tapi pada saat ada kejadian begini, despite of misalnya Mami curhat kepada orang lain, orang pihak ketiga, apakah Mami langsung konfrontasi? Kenapa? What's wrong with me? Apa yang bisa diobrolin, diperbaiki dari kita? Kalau aku butuh waktu sih, karena apapun itu aku rasa kecewa dong yang pasti. Pastinya kecewa dong kalau sampai kaget lah aku gitu. Kaget karena andalan aku gitu. Ya. Tapi tadi kan Mami bilang nama Fitri, itu adalah Kak Fitri Salhuteru dan kita ada fakta visual dari klarifikasi beliau ya. Coba kita ada lihat klarifikasi. Baik. Oke. Nah, gimana tanggapan tentang klarifikasi Mbak Fitri ini? Aku nggak tahu dia klarifikasi sama siapa, kan nggak ngomong buat Ola, nggak ngomong gitu. Tapi nampaknya kayaknya sih berhubungan dengan chat yang mungkin agak membuat kegaduhan. Karena netizen plus 62 ini pasti kan langsung tahu. Ilmu cocok logi lah pasti kan. Ya gitu. mungkin, tapi kan nggak ada nyebut kata Ola. Kalau buat Ola aku ini kalau nah langsung itu. nyebutin Iya Mami. gitu dong. Kalau itu klarifikasi siapa, kan itu global yang ngomongnya. Oke, tapi tadi kalau di chat yang kita lihat tadi ada sebutan bahwa mereka berdua ini ya, siapapun itu orangnya memutuskan untuk mute kamu di Instagram karena katanya terganggu dengan postingan-postingannya. Kalau ada yang nge-mute Mami Ola Gak di apa-apa, Instagram, urusan mereka kok. Nggak Kalau apa-apa ya? aku sih nge-mute orang tapi nggak ngajak-ngajak ya. Oh. Ya maksudnya Kalau di situ kan ngajak-ngajak tuh. tapi sebenarnya wajar banget loh. Cari kompi gitu. Gue juga, gue pribadi, gue tuh pernah nge-mute Ayu Dewi loh. Oh ya? Iya. Sampai sekarang? Enggak dong. Oh. Makanya gue bilang berteman dekat itu pasti ada gesekan. Saat dulu gue lagi ada masalah, maksudnya sama teman geng Menteri Ceria gitu. Daripada itu postingannya dia tidak membuat gue hati bersuka cita, jadi gue kesel gitu. Ya udah gue mute. Begitu kita udah membaik keadaan, ya udah kita lagi unmute lagi. Nggak ada masalah. Tapi kamu ngajak Luna nggak untuk nge-mute? Ya enggak lah sendiri-sendiri lah. Mbak, tapi kan pertanyaan gue itu doang. Sendiri-sendiri. Tapi Mbak Fitri ini adalah sahabat Mbak Ola kan, juga Nikita Mirzani. Tapi dengar-dengar katanya sempat mau besanan juga nih sama Mbak Fitri. Beneran Ya nggak kan sih? panggilannya nyebutnya besan. Panggilan sayangnya Itu panggilan besan. akrab, Panggilan sayang gitu. sayang. Jadi kita kayak mau jodoh-jodohin anak aku sama anak dia. Gitu aja. Oh, kayak aku sama dirimu, besanan yuk say gitu. Lu jangan panggil gue besan. Ntar rusak ya, ntar berantakan. Lu panggil gue nama aja dah. Tapi Mami Ola gini, lepas dari apakah chat itu benar, editan, dan apa maksud tujuannya, jika ada orang-orang, teman-temannya Mami, rekan-rekan dekatnya yang melakukan hal tersebut, apa yang mau disampaikan ke mereka? Nggak apa-apa sih, terserah mereka mau ngechat apa aja suka-suka, mau nge-mute aku, mau ngeblok aku nggak ada masalah. Mami nggak kesel? Nggak kesel, biasa aja. Kalau aku kesel hanya kecewa aja ya. Teman yang udah hampir 7 tahun aku sama-sama, kita udah kayak apa ya? Udah kayak iya, udah kayak bulu mata sama mata gitu kan nempel. Segitu banyak memori, tapi akankah bisa indah lagi persahabatan ini nih? Ya kan hanya aku bilang, semuanya tuh waktu. Luka itu bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Waktunya kapan nggak tahu. Oke. Iya. Tapi apakah ternyata postingan berikut ini, coba kita lihat ya, ada IG story, Mami Ola postingnya bilangnya udah nggak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Aduh. Udah nggak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya nih. Kita Nah lihat. ini mau jawab tadi pertanyaan gue. Akhirnya kan gue bilang, Mami sedang ada masalah juga intern, masalah keluarga yang tidak kecil juga. Jadi Mami share-nya kan pasti akan lebih selektif nih sekarang. Iya. Apa jadi lebih memilih kepada keluarga aja? Ya keluarga juga, can I trust them gitu kan? Tetap juga harus dipilih-pilih Iya ya, Mi? gitu. Oke. Ya Mem, semoga ya bisa menemukan sahabat-sahabat sejati dan juga sahabat yang pernah mengisi hidupnya Mami nih nantinya seiring dengan waktu bisa kembali lagi. Iya, dekat. dan sebenarnya gini loh, aku juga introspeksi diri ya. Ya. Kenapa hal ini terjadi sama aku? Mungkin aku juga yang salah. Mungkin aku juga tidak baik menjadi sahabat, kan gitu. Jadi aku juga nggak mau. Kenapa sih sahabat gue ngomongin gue? Kenapa sih gue ditusuk dari belakang? Kenapa sih semuanya jahat sama aku? Ya mungkin ya, aku yang begitu ke mereka. Aku yang mungkin pernah jahatin mereka. Aku mungkin yang gimana-gimana. Jadi bahan introspeksi Jadi juga lebih ya, Mi? baik aku yang introspeksi diri, aku ikhlas aja. Kalau memang dia cocok buat aku ya udah kita akan deket, kalau enggak ya nggak usah gitu. Tapi yang jelas kalau aku nih ya, kalau aku tuh sampai sejauh ini merasa bahwa aku tidak punya teman karena aku Kenapa, Bun? merasa bahwa ya seperti ini
pasti ada gesekan dan lain sebagainya. Aku mengalami banyak Trauma, peristiwa trauma dari zaman dulu waktu di kampung ya. Jadi aku pengalaman banget, memang tidak perlu untuk memilih teman, dan teman itu aku benar-benar sangat memilih. Dari 1000 aku pilih cuma 1. Oh pantesan di Kopi Viral Bunda cuma milih aku doang sebagai teman. Tapi itu meminimalisasi sih, kalau menurut aku meminimalisasi hal-hal gesekan yang akan terjadi gitu. Iya sih. Kalau menurut aku, jadi memilih teman yang benar-benar Ya setiap orang punya ini ya, punya reason sendiri-sendiri. Ada yang pengen punya teman banyak karena mungkin tidak ada traumatik seperti tadi Bunda cerita. Tapi seperti Bunda sudah punya alasan di masa lalu. Udahlah, mendingan gue sama orang-orang gue bener-bener percaya. Lebih baik kualitas sedikit daripada kualitas banyak. Bunda kan gitu ya. Tapi We need quality. Quality ya, yang cari teman yang berkualitas. bukan quantity ya. Ya. Salah satu tadi kan bilang yang bisa mengobati luka tuh waktu. Perseteruan dengan Nindi kan sudah cukup lama. Sekarang apakah sudah membaik? Belum juga. Maksudnya Nindinya sih masih udah minta maaf. Oh, Nindi udah minta maaf. Udah chat aku lagi. Aku masih aku masih perlu waktu sih. Masih perlu waktu ya. Baik, kita akan lihat nih ada klarifikasi dari Nindi Ayunda. Nindi terakhir komunikasi itu kapan? Jadi intinya pada waktu itu kan ada seseorang lah yang menggelontorkan statement di sosial media, dan sebelum itu rame akhirnya dikonsumsi sama media. Itu aku sudah berbicara pribadi kepada Mami, jadi aku sudah katakan kalau Mami Mami siapa? Ola. Okay. I need your time, maksudnya kalau kamu udah siap, kamu kasih tahu aku ya gitu loh. Awalnya iya sayang gini apa segala macam, sampai udah 3-4 kali aku masih ada. Itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April. Terus habis itu aku pikir kita bisa handle, ternyata kan malah jadi melebar sampai sekarang. Tapi sih aku sih nggak ada masalah, karena bagi aku kita tidak berbicara dengan orang tua itu, kita konteksnya pasti bisa macam-macam. Iya. Dan aku juga tidak membenarkan apa yang aku bicarakan. Maksudnya pasti wajar Mami kecewa atau apa, karena mungkin aku menyebutkan namanya atau apa. Tapi aku harus digarisbawahi lagi kalau aku tidak berbicara di depan orang, tidak membicarakan di depan teman atau siapa, tapi kepada ibuku sendiri. Okay. Tolong dong, apa yang kamu ingin ungkapkan buat Mami Ola? Mungkin saat ini Mami Ola lagi nonton kita, kamu ingin ngomong apa sayang? Mami, tunggu aku telepon ya. Kalimat terakhirnya Mami, tunggu aku telepon ya. Sejauh ini udah telepon belum, Mom? Belum telepon. Belum. Baik, masih sibuk kali ya? Time will heal lah Chat aja, ya. chat. Time will masih heal. chat. Oke, Nanti baik. pelan-pelan dengan waktu ya. Mudah-mudahan Mami juga kan, ya Tuhan maha membolak-balikan hati. Mudah-mudahan silaturahminya bisa balik lagi ya. Amin. Itulah dia, persahabatan tuh memang seperti kepompong ya. Kepompong ya. Kadang menyenangkan, kadang rempong ya kan. Harus hati-hati memang, tapi tanpa temen juga hidup kita nggak berwarna. Saling ngomongin sih nggak rempong. Sebenarnya nggak rempong kalau itu ya. Tapi itu makanya gini. Pasti Kalau ada. kita ketemu itu pasti ada sedikit omongan-omongan yang kadang-kadang nyetel kemana. Itu yang kenapa? diomongin sama Makanya orang kalau di aku luar lagi gitu. jalan sama teman-teman ya, nggak mau pulang duluan. Pulangnya paling terakhir. Benar. Karena yang pulang duluan biasanya Pasti diomongin. Makanya kalau ketemu nggak pulang-pulang. Tapi makanya kalau bisa nih ya, kita kalau misalnya satu geng nih, misalnya kita geng berempat nih, jangan ngomongin di antara kita berempat. Misalnya kayak kemarin, happy birthday untuk Luna Maya, selamat ulang happy tahun. birthday. Semalam nih kan kita bikin surprise ulang tahunnya Luna ke rumahnya Luna. Kita nggak ngegosipin teman-teman di geng Menteri Ceria. Nggak. Kita ngumpul geng Menteri Ceria ngegosipin Selin Evangelista. Boleh, gosipin aku juga boleh. Panggil Ola juga boleh ya. Tapi hidup lebih berwarna karena ada teman-teman dan Iya, yang sahabat. penting kalau misalnya mau nge-mute orang gak usah ajak-ajak gitu. Nah gitu ya. Ampun jangan nih, ada ampun. begituan. Aduh repot banget. Tapi Iya. Bun, kita tuh sahabat kamu loh Bun di sini Bun. Tahu, Bun. Iya loh. Lu takut banget sih punya teman. Aku tuh temen di sini, temen Oh, iya. kerja ya ketemu di kerjaan Iya iya gitu. iya. Apalagi sih ini ganggu banget. Hey. Nomor 2. Lagi ada acara Nomor ini. 2, nomor 2. Oke. Cek ya. Tes. Hanya lagi dikit. Tes. Oke, cek. Halo. Oke, Pak. Udah oke siap, Pak? Oke. Ini apa gimana? Gue ngecek dia bawa mic sendiri. Mami Rin. Oke, silakan, Pak. Oke, standby. Musik semua standby ya. Oke, siap.